Tuh sekarang. Serba salah juga ya. Raisa lah. Cukup Raisa juga kali ini. Tapi juga sulit juga sih Ji. Kalau lagi-lagi kehilangan 5 lawan 4 gitu jadinya. Oke, tidak ada Tonros di poking begitu saja. Bermain dengan puncher yang dimiliki dari seorang Tas. Menuju garis depan. Tapi yang masalah utamanya adalah Finn belum terdeteksi. Finn tertarik begitu saja bakal coba di all in. Masih ada penalti dan Fatal Link tetap keluar. Mereka memilih team fight terlebih dahulu. Ketimbang mereka mendapatkan Lord yang mereka miliki. Dan pakai Blaster takedown. Berhasil hilang. Ini bencana untuk EVOS Legends. EVOS Legends mereka kehilangan main carry-nya. Mereka kehilangan main carry sedangkan secondary carry mereka itu belum punya waktu yang cukup untuk memberikan deal damage semua Mochan. Itu yang tadi aku bilang ketika Hijume menempel dengan pemain-pemain EVOS Legends lainnya. Setidaknya mereka masih punya chance kedua untuk bertahan hidup dengan kill altar. Tapi Tas. Oke, Tas udah mulai ditangkap. Ada Brave Fighters, menuju ke arah belakang. Langsung flicker dikeluarkan. Bersama dengan Brave Fighters dari seorang Lemon. PDS yang membuat seorang Tas kali ini gak bisa bertahan. Bahkan Retribution-nya kali ini dapatkan Albert. Dan kehilangan Tas. Walaupun Finn harus ditumbangkan bersama dengan seorang Psychos akan menjadi korban selanjutnya. Damage terlalu sakit. Spray down from Scalar. Berhasil membuat Psychos tumbang di arah top lane. Dreams mendapatkan momen yang penting. Dreams dapetin point kill tapi Tas sudah semaksimal mungkin untuk bertahan dengan pancarnya. Udah keliling kiri kanan depan belakang atas bawah. R1, R2, R3 tapi gak bisa memochan. Masalahnya udah kena poke duluan oleh pemain-pemain dari RRQ. Jadi ketika Tas mau coba untuk adu Retribution, Clay di sini dengan satu buff VDS dan Dreams. Oh, Dreamsnya berhasil kabur kali ini dengan Rough Wave yang dia miliki. Tasnya tadi itu bener-bener udah semaksimal mungkin. Lihat, dia bener-bener diejam-ejam, dihabisin. Dia bener-bener gak bisa bertahan lagi di depan sana. Vader Estrek ditampol sama Albert, ditembak ada Skylar. Dia gak bisa berbuat banyak. Itu udah the best thing yang dia bisa lakukan. Wah, ini kali ini EVOS mereka harus melakukan defense terlebih dahulu dan Skylar masalahnya berkali-kali coba untuk diculik memang oleh pemain-pemain dari EVOS Legends, tapi masih bisa di backup karena Lemon selalu bisa kasih distraction. Ketika Psychos-nya coba untuk ngebuka satu buah Black Dragon Form mengincar ke arah backline-nya RRQ, ini Lemon ini bakal ngeganggu ke arah Hijume. Jadi mau nggak mau Psychos-nya putar balik, Ji. Yes, bener banget. Karena spray down-nya itu terlalu sakit Momochan. Iya. Dia mengudara nih, ya kan? Di Sage Captain Psychos opening nih, ya kan? Tas, berebet. Udah, darahnya seperempat, sempat, setengah. Kelar sudah, aduh. Pakai Nibiru's ya. Dahsyat sekali, pusing kepalanya pasti langsung itu. Wow, dan setiap kali ada objektif yang mau dikontes oleh kedua belah tim, ini Tasnya selalu kena poke duluan. Yes, Jadi ketika dia mau coba untuk ngambil momentum, ngambil resiko yang besar dengan notabene dia HP-nya udah keburu dibikin low duluan, ya pilihannya cuma dua, dia dapetin objektifnya atau dia tumbang. Oke. Dan bahkan ini Brands ini gak bisa ngedeliver damage ke depan loh. Beberapa kali Brands itu gak bisa ngedeliver. Dia ngedeliver cuma frontlinernya doang. Dia bisa coba membuat frontlinernya sekarat doang, tapi dia gak ke-deliver ke arah belakang. Sedangkan dari seorang Farsianya itu berada di arah belakang. Dan benar-benar Psychos adalah orang yang dibutuhkan kali ini untuk menuju ke arah Farsianya. Ini masalahnya. Mau tidak uam? Masalahnya Ji, kalau Psychos-nya fokus untuk ke arah backline, ini Hijume-nya juga nggak aman-aman aja. Tapi dia masih bisa bertahan dengan kill altar tentunya. Dengan posisi mungkin Brands yang bisa menggandeng Hijume bersama dengan seorang Dreams. Yes, benar banget. Dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan lagi, di mana EVOS Legends masih bertahan, tapi EVOS Legends benar-benar harus dapetin objektif seperti Lord yang akan bentar lagi muncul. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di El Clasico last game-nya. Iya, dan mungkin bermain dengan objektif ya adalah pilihan dari RRQ dengan network yang sekarang lagi diungguli juga 5.000 di menit yang ke-13 dan ingat Tas ini pemain yang memiliki retribution yang begitu baik. Kuat Banget. posisi Jadi kedua. menurut aku RRQ mereka juga harus masih respect dengan keberadaan dari Tas. Mungkin poke damage strategi yang sama dari RRQ ini bisa diluncurkan lagi ke arah seorang Tas. Alright, mundur ke arah depan. Sedangkan Albert mencoba untuk melakukan resetisasi terhadap Lord yang dia miliki. Mereset kembali, mencoba untuk mengulur waktu. Mereka mendorong minionnya terlebih dahulu. Gating kembali terjadi. Positioning Lemon yang bahkan sudah cukup baik untuk membuka vision para pemain dari RRQ.
Ini vision dari Lemon membuktikan kalau udah ada dua posisi yang terlihat. Mereka masih harus mencari posisi-posisi lain yang di mana belum ada Hijume, belum ada Brans, belum ada seorang Dreams yang terdeteksi oleh pasukan dari RRQ, pasukan pengintai RRQ. Ya, masalahnya landingnya ini bakal dibersihin terlebih dahulu sama RRQ. Jadi EVOS mereka harus lebih peka dengan lajunya minion di setiap landingnya. Dan masalahnya yang bisa nahan Lemon di depan ini ya mungkin antara Psycho dan juga Dreams. Yes, benar banget. Di bait sampai ke atas sana. Posisi terbuka. Spraydon dikeluarkan oleh seorang Skylar di posisi tengah. Tapi di sisi sebaliknya Lord kembali di Kating. Kating. Tapi ini jebakan yang belum menjadi jebakan Batman untuk posisi dari seorang EVOS Legends, Momochan. Iya, dan lihat Lemon sampai ngezoning jauh biar tasnya nggak bisa menyentuh ke arah Lord. Tapi masih ada puncture. Oke, boost telah dibuka. Menuju ke arah Finn. Finn take down, surprise attack, heavy berarti Finn. Berhasil didapatkan oleh seorang Dreams. Surprise attack telah berhasil didapatkan dan posisi kali ini 4-4-5 dari RRQ. Mereka kekurangan dari segi personil, sedangkan EVOS Legends akan mengamankan satu buah poin dari objektifnya kah? Dibukul mundur kah? Diketing kah? Terperangkap kah? Bahkan coba di-all-in kali ini masih ada Kertal terbunuh karena belakang sedangkan Hijume yang tertangkap. Memang bukan tas, memang bukan power of retribution. Tapi Hijume adalah orang yang penting untuk team fight. Kurt Altar menjadi penunjang penting untuk keberadaan EVOS Legends. Iya, tapi posisi dari Lemon hari ini udah ketahuan karena Tas mencoba untuk dapetin kontes ke arah Lord ya. Oh, ternyata tidak. Tas memilih mundur ke arah belakang. Fatale! Watch out! Tidak berhasil mendapatkan Brans. Sekeras Ulmal didapatkan. Mundur ke arah belakang. Para pasukan dari RRQ mereka harus all-in menuju ke arah Lord. Tapi kali ini mereka retribution-nya tidak bisa dikontes. Malah sebaliknya, EVOS akan coba terperangkap. Tebakan hilang. Ini bencana. Dua hilang dan recall. Tas from Albert. Lemon memang tumbang tapi ketika Psychots mencoba untuk ngincer ke arah seorang Clay dan juga Skylar, lagi-lagi seperti yang Oji bilang itu udah dipok pakai Nibiru's duluan. Pas naganya lagi main di atas itu udah nggak punya kesempatan yang banyak, Ji. Karena mau nggak mau dia harus turun ke bawah untuk ngasih bal damage balasan. Yes. Dan Dreams ternyata yang tadinya mau culik ke arah seorang Clay yang lagi ngumpet di arah rumputan rivernya, malah dia yang terpick off. 601 loh Skylar. Tapi informasi yang harus didapatkan dari para pasukan dari EVOS Legends adalah Skylar tidak punya flicker. Skylar tidak punya flicker dan Finn selalu menjadi korban. Memang itu harusnya. Kalau tidak, untuk menuju ke arah seorang Skylar ini masih terlalu jauh. Sedangkan base turret dari EVOS Legends kali ini bakal coba dipoki begitu saja. PDS Tech pun telah dikeluarkan oleh seorang Finn. Tahun dari Tas terperangkap di depan sana. Fokus ke arah base turret. Mereka nggak peduli apa yang terjadi. Para pasukan dari RRQ, runner up party for nothing. Skylar, tembakannya tidak mengenai siapapun, Momochan. Yes, dan kali ini harusnya ini masih menjadi Lord yang bisa di-clear dengan cukup cepat ya. Oleh pemain-pemain dari EVOS Legends memang mengorbankan satu turret base di area atas. Oke, tapi Clay masuk terlalu dalam, sudah dash dilakukan untuk para pasukan dari RRQ. Mereka informasi telah didapatkan. Brans tidak punya dash kali ini. Tapi bukan itu yang mereka tuju. Mereka masih mau menuju untuk menggundulkan hutan EVOS Legends. Iya. Dan bahkan seluruh turretnya bakal coba dipaksa kali ini Momochan. Karena Super Minion akan masuk ke area base dari EVOS Legends. Oke, ini akan menjadi tim fight yang sesungguhnya. Fokus ke arah Clay. Skylar berubah dengan birunya. Tapi di sisi belakang Spraydon telah diberikan. Menuju ke arah seorang Psychots. Langsung ada konsil tambahan. Disengage. Keputusan yang tepat, 8.000 gold difference yang dipegang oleh RRQ kali ini mendominasi atas last game di El Clasico. Iya, tapi kalau RRQ mereka nggak disiplin, ini juga bisa dibalikin keadaannya oleh pemain-pemain dari EVOS Legends karena posisi Dreams ini bakal coba untuk melakukan cutting seperti tadi. Oke, Lord memang tidak mendapatkan EXP yang sangat banyak. Tapi lihat, berapa gold yang bisa mereka dapatkan. 4.000. Finn hanya lewat begitu saja. Karena bukan itu yang dia tuju. Mereka akan menuju ke arah objektif kembali. Runner Apathy from Skylar kali ini membuat Tas harusnya udah mulai lebih respect. Dan Skylar juga harus mulai lebih respect. Dia nggak boleh megang sniper dalam close combat. Iya. Tadi kita lihat berapa kali Skylar hampir tertumbangkan dan Albert kali ini posisinya. Silakan Momochan. Iya, dengan perbedaan network yang bisa dibilang sekarang masih diungguli oleh RRQ, Albert udah berhasil dapetin immortality. Finn juga mendapatkan immortality, jadi nyawa kedua dipegang oleh RRQ. Tapi ingat, EVOS mereka harus bisa dibilang ya cukup pede karena mereka punya Hijume, mereka punya Kurt Altar, mereka punya Dreams yang bisa loncat langsung ke arah backline-nya. Tapi masalahnya
ini bukan dari EVOS-nya yang nggak bisa nyolong sih, tapi Lemon zoningnya ini terlalu kuat gitu loh. Dia coba buka boost di area atas, Finnya bakal coba untuk naruh di area bawah. Dia kasih badannya sih. Iya. Dia lebih tepatnya dia kasih badannya. Dan Tapi sekarang, dia nggak perlu untuk komit skirmish gitu ya, loh. tapi sekarang tuh lebih tepatnya apa? Posisi dari seorang Lemon ini akan lebih enak. Dengan minion-minion yang bergerak di dua wave, di arah top dan di arah bottom. Itu akan lebih enak. Tapi lihat posisi dari seorang Tas bener-bener dijagain abis-abisan. Ke depan sana Fatality telah dikeluarkan, bakal oleh begitu saja Tas! Oh no. Menjadi pilihan utama, tapi lihat Deden from Bogor diselamatkan oleh Albert. Dreams gagal mencuri sang burung Deden. Tapi di sisi belakang sana para pasukan Anarchy mendapatkan Lord tanpa ada kontes. No cashback for this time. Wow, mau nggak mau EVOS mereka harus mundur untuk melakukan defense. Tidak ada retribution, tidak bisa melakukan kontes ke arah Lordnya. Sementara Psychots akan coba dikejar oleh Albert. Alright, Albert menahan semua minion di arah top lane. Dan itemnya silakan Momochan. Immortal 1, 2. 2 Immortal masih di tangan Lemon dan juga Finn. Tapi Lemon hati-hati, itu burst yang begitu sakit juga karena Dream di sini punya 2 Magic Penetration dengan jenis One dan bahkan Divine Glaive. Oke, fokus ke arah turretnya. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Konsel game telah diberikan. Langsung akan ke ada 1 buah turret tambahan. Tapi tidak, mereka ingin menuju ke arah team fight yang sesungguhnya. Oh my god. Dari seorang Psychots, bakal coba di all in. Berhasil didapatkan. Psychots hilang, tidak ada lagi tambahan. Damage di belakang, Finn masih bertahan. Cepatkan. Belum ada Kurtaltar yang maksimal. Kurtaltar tidak ada. Ini saja Finn untuk bersinar. Dan belum ada one shot. Benar-benar Tiger disiplin sangat baik. Karena sesungguhnya Wajal Battling berhasil mendapatkan Glenn. Hilang begitu saja. Skylar mundur ke arah belakang, nggak boleh apapun terjadi. Tapi di sisi sebaliknya 2 hilang. Membalikan kembali keadaan. Shutdown didapatkan. Oh my god, EVOS Legends kali ini berhasil mendapatkan momennya. Tapi mereka harus meredam terlebih dahulu. Permainan yang luar biasa. EPL Playoff, mana tepuk tangannya? EVOS Legends masih bisa bertahan dan bahkan itu momen yang benar-benar tipis banget untuk RRQ karena kalau mereka sampai keculik lagi apalagi Skylar ini akan sedikit berbeda cerita. Tas memang punya immortality tapi damage dari seorang Brans harus respect sih. iya. Sama Finn nggak bahkan boleh. dari Clay juga Nggak gini, menurut aku. trigger disiplin tuh oke. Tapi lihat, trigger disiplin yang terlalu lama malah membuat blunder. Dan bahkan EVOS Legends kali ini yang menurut aku pribadi, dia punya power yang sangat kuat. Lihat, dengan yang harusnya tadi bisa di end, dia masih bisa mempertahankan. Sang macan menolak untuk ditumbangkan Momochan. Iya, dan ini defense yang kuat banget dari EVOS Legends. Kalau kita ngelihat instant replay, Nih. decided by Samsung Galaxy ini posisinya terlalu minion lama. udah masuk. Ini Tapi fatalingnya Ji. Lihat, Bransnya bebas banget free hit tuh. Yang ditarget, Masalahnya dia fatalingnya bukan ke Brand sih. iya masalahnya itu benar, masalahnya itu. Masalahnya mereka, dia tidak terlalu fokus ke arah targeting. Dan bahkan udah memasuki menit ke-22, ini bisa membuat EVOS Legends lebih kuat loh. Mereka Iya. akan lebih equal. Setuju. Ingat, EVOS Legends sangat kuat dengan late game-nya. Dia lebih disiplin untuk beberapa belakangan match kali ini. Iya setuju. Ini tinggal gimana caranya Brand jangan sampai ke pick off dan dapetin momentum kayak tadi. Kasih space aja ke arah Brandsnya. Dan apalagi EVOS mereka punya altar kan di tangan Hijume. Jadi kemungkinan kalau misalnya Araki mereka bisa dapetin Lord ini, mereka push ke area base-nya. Selama high ground yang masih dipegang oleh EVOS Legends ini gak akan mudah untuk Araki. Oke, tapi kali ini para pasukan dari RRQ batuk. Air putih dulu mbak. Makasih. Oh iya puasa gue lupa. Kamu. Oke, menuju ke arah depan lagi-lagi. Ini kalau misalnya EVOS Legends ada kesempatan untuk melihat RRQ nge-kating seperti tadi lagi. Aku sih jadi EVOS Legends, mau nggak mau tabrak aja, cari busnya, pegang busnya. Ini kalau tasnya udah sampai misalnya dipok lagi nih sampai di all in kayak tadi. EVOS mereka harus kasih backup sih. Iya backupnya harus ada sih. Iya. Jangan cuma Psychos tapi. Nggak boleh cuma Psychos, kalau cuma Psychos juga bakal hilang juga. Itu yang menjadi problem. Dan sekarang kalau misalnya RRQ nge-bait terus-terusan begini ke arah Lordnya dan nampaknya dia mereset kembali. Wah itu bisa ditabrak sih sama EVOS sih menurut aku. Tapi lihat di belakang sana, PDS Track pun telah dikeluarkan. Tas kali ini dengan ada Phantom Execution menuju ke arah seorang Tas. Tapi ternyata Psychos mencoba menuju ke arah belakang. Bukan mengadu retribution, tapi para pasukan RRQ mereset kembali. Memancing sword skill yang dimiliki dari para pasukan EVOS Legends. EVOS Legends sudah gak punya naga kali ini untuk melakukan team fight.
Iya, dan bahkan kali ini dengan tidak adanya turret base, mau nggak mau EVOS Legends mereka harus peka dengan laningnya sendiri. Dan Tas tentunya Oke. bakal disoning sama Lemon. Tapi Lemon lihat damage dari Hijume harus mulai di respect. Terlalu sakit damage yang telah diberikan oleh seorang Hijume. Dan bahkan tidak ada Psychos. Informasi telah diberikan. Dan bahkan Penta Mission Fatal telah dikeluarkan langsung all in terhadap seorang Tas. One last hit. Cold Altar save the day. Ini akan menjadi jawaban untuk mendapatkan Lordnya. Mundur ke arah belakang. Para pasukan RRQ mendapatkan Lord tanpa ada kontes kembali. Benar-benar dijaga teritorialnya. Benar-benar dijagain oleh para pasukan RRQ. Dan itu kalau nggak ada Kurt Altar, possibility-nya Tas tumbang tuh tinggi banget tadi. Iya, karena dia udah pakai Thunderous, masih ada satu buah Feather Strike. Itu masih bisa dihantam sama Clay. Dan lagi-lagi yang aku bilang, karena mereka punya Cult Altar, EVOS mereka harusnya lebih pede dengan team fight-nya. Karena masih ada jaminan untuk stay alive gitu. Tapi masalah ini akan agak sedikit sulit karena mau nggak mau tadi Tas yang mau coba untuk ngelakuin kontes. Ketika dia udah di-poke, ketika dia kena damage Feather Strike dari Clay, dia udah nggak bisa terlalu maju sampai ke arah Lordnya masuk ke dalam intinya gitu loh. Karena posisinya Hijume bakal coba untuk nyelamatin dia, Brans bakal sibuk untuk nge-clear aja di area base-nya. Oke, bakal coba terdeteksi kali ini. Mencari di mana keberadaan para pemain dari EVOS Legends yang lainnya. Rena Rapati from Skylar, setengah darah dari Hijume, Feather Strike dikeluarkan. Langsung ada team fight yang berubah. Clear minion telah dilakukan oleh seorang Skylar. Belum ada yang bisa masuk ke belakang, tapi Tas seperempat darah. Walaupun dia punya immortality. Psycho dengan naganya mencoba untuk melakukan zoning out terhadap seorang Albert. Fokus di depan sana, Skylar! Ditumbangkan tapi nampaknya gagal. Skylar mundur ke arah belakang, dan Fatal Lane! Watch out! Masih ada Cult Altar bisa diselamatkan. Berhasil mendapatkan shutdown. Dan from Bogor hilang. Vin juga hilang. EVOS too strong! EVOS gak bisa ditabrak kali ini. Brans terlalu free dan bahkan tidak ada yang bisa menangkap ke arah seorang Brans. RRQ mereka masih bisa ditahan di Lord mereka yang keempat. Dan bahkan ini bisa jadi momentum balik untuk EVOS Legends. Mereka mau coba cari pemain-pemain dari RRQ, namun sepertinya respect dari RRQ mereka langsung mundur serentak. Dan game ini masih bertahan di menit yang ke-26. Oke, tapi kali ini kita lihat langsung ada turret yang pecah nampaknya di bawah dan instant replaynya silakan Momo-chan. Iya, ini lagi-lagi ya, Vin udah dapetin satu, tapi masalahnya Bransnya ini masih diselamatkan dengan satu bekal altar. Iya, Dedennya soalnya tumbang. Iya. Menurut aku sih RRQ terlalu lama bermain di arah ininya. Di arah apa? Di arah base-nya. Susah Dan juga Skylar sih. tadi nih Virus Passion-nya itu dikeluarkan untuk clear minion, bukan untuk nyelesain Kurt Altar. Sekarang objektifnya adalah Kurt Altarnya selesai dulu. Kurt Altarnya selesai dulu. Pancing dulu Kurt Kalau dia Altarnya. cuma ngandelin minion doang, clear minion, itu berat. Masalahnya ini Psychos juga ngincernya kan ke arah Skylar kan. Jadi posisi dari Skylar untuk tumbang ini sekarang di menit 26 tuh makin besar bahkan. Emang Skylar ini the most wanted person. Semua udah menuju ke arah seorang Skylar. Kalau bisa Dream ke sana Skylar tumbang. Ini nggak punya power. Kenapa? RRQ, Deden itu langsung dengan sangat mudah ditabrak Psychos. Deden nggak bisa one by one situation. Lihat, Deden nggak mungkin burstnya damage tinggi, tapi dia nggak sepower itu untuk sustain team fight. Dia mau nggak mau dia harus makan Skylarnya. Sedangkan untuk menangkap Brans di arah belakang sana jauh sulit banget. Susah banget. Masalahnya ini siapa yang bakal coba untuk mancing Purify-nya Clay nih? Antara Dreams atau Psychos kan sebenarnya. Iya. Tapi Dreams sih, lebih ke arah Dreams harusnya. Iya. Kalau Psychos ya mungkin dia kesenggol aja turun dan dia nggak pakai Purify. Dan ingat EVOS nih mereka punya Magic Sentry. EVOS too strong tadi. Defense yang sangat-sangat kuat dari EVOS Legends. Seperti yang aku bilang mereka punya Cult Altar, mereka cukup pede aja kalau misalnya memang ditabrak lagi sama Finn dengan Cult Altarnya. Dengan satu buah Fatalingnya. Karena Hijume ini bener-bener nge-save Cult Altar di momen yang bener-bener penting banget. Jangan sampai Bransnya tumbang. Apalagi posisi sekarang, Lord ini bisa dikontes oleh Tas. Ingat, Hijume ini harus bisa mengeluarkan Cult Altar di timing yang pas. Masalahnya apakah RRQ mereka mau ngedistract dengan laning tadi? Fataling with flicker, tidak ada, mundur ke arah belakang, Lordnya bakal di take over, dan bahkan lihat para pasukan dari RRQ mereka tidak ada team fight, kehilangan arah, Feather Strike, knocker Altar, dan bahkan kali ini Lordnya bakal ditangan oleh Tarim Tas, membalikan keadaan, Albert mundur ke arah belakang, Vinilah, ini bencana! Satu Lord yang berhasil untuk diamankan oleh Tas. Dan
bahkan dengan satu buah fataling yang gagal eksekusinya dari Vin. Ditabrak langsung oleh pemain-pemain EVOS Legend dan sekarang Lordnya akan mengarah ke area mid. Satu momentum comeback kah dari EVOS Legends kali ini? Lihat, langsung nge-swing 4.300 dipegang oleh EVOS Legends kali ini networknya. Yes, bener banget kali ini high ground defensif dari RRQ tidak ada. Tersisa Skylar, tidak ada Deden. Lord mengamuk. Space Turret akan menjadi pilihan kedua untuk para pasukan EVOS Legends. Mereka coba tabrak begitu saja. Lihat damage dari seorang Brass terlalu sakit. Amat sekarang tumpah. Gak bisa diselamatkan kembali. Lemon hilang. Instant pick up. Ini bencana. EVOS Legends membalaskan dendamnya dan memulangkan RRQ.